Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Sabtu sesudah penampakan Tuhan yang juga merupakan hari terakhir dalam masa Natal. Selamat berakhir pekan dan semoga renungan-renungan kita pada masa Natal ini semakin meneguhkan dan menguatkan iman kita. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita hidup sebagai saksi Kristus di tengah dunia. Bacaan hari ini menegaskan pentingnya keyakinan dalam doa dan sikap rendah hati dalam hidup kita, sebagaimana diteladankan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita bersama-sama menyelami makna dari firman Tuhan yang menuntun kita untuk menjadikan Yesus semakin besar dalam hidup kita. Pertama, doa yang didengar Tuhan. Dalam bacaan pertama, Santo Yohanes menyatakan dengan tegas, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Doa bukanlah sekedar permintaan. Doa adalah bentuk relasi yang mendalam antara kita dengan Allah. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, doa kita pasti didengar. Namun ini membutuhkan iman dan kesadaran bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Seringkali kita merasa kecewa ketika doa kita seolah-olah tidak dijawab. Tetapi bacaan ini mengingatkan kita untuk terus percaya. Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, meskipun jawabannya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Sebagai permenungan, apakah doa-doa kita selama ini sudah selaras dengan kehendak Allah? Bagaimana sikap kita ketika jawabannya berbeda dengan harapan kita? Yang kedua, Yohanes Pembaptis, teladan kerendahan hati. Dalam Injil Yohanes kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis menunjukkan sikap rendah hati yang luar biasa. Ketika para muridnya mempertanyakan mengapa Yesus juga membaptis dan banyak orang datang kepadanya, Yohanes dengan tegas berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes memahami bahwa peranannya adalah sebagai pendahulu Kristus, bukan pusat perhatian. Ia tidak merasa tersaingi oleh Yesus, tetapi justru bersukacita melihat Yesus menjalankan misinya. Sikap ini menunjukkan kebesaran hati Yohanes yang menempatkan kehendak Allah di atas segala-galanya. Sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil untuk rendah hati. Kita harus siap menempatkan kehendak Allah di atas ambisi pribadi kita dan memberi ruang bagi Yesus untuk makin besar dalam hidup kita. Sebagai permenungan, apakah kita sudah memberi ruang bagi Yesus untuk bertumbuh dalam hidup kita? Atau masihkah ego dan ambisi pribadi menguasai hati kita? Yang ketiga, menghindari dosa dan hidup dalam kebenaran. Santo Yohanes dalam suratnya juga mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Ia menulis, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 1 Yohanes 5 ayat 18. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran. Meskipun kita hidup di dunia yang penuh godaan, kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk tetap setia kepada Allah. Sebagai permenungan, bagaimana kita menjaga hidup kita agar tetap kudus dan berkenan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajarkan kita 3 hal penting. Keyakinan dalam doa, kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis,
dan hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa agar hidup kita semakin dipenuhi oleh kasih Allah, sehingga kita mampu berkata seperti Yohanes Pembaptis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Semoga kita selalu setia menjadikan Yesus pusat hidup kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.